Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku Kimalaha Labuha, pimpinan 12 Swaheku Kesultanan Ternate, pada kesempatan sore hari ini saya sampaikan perjalanan sejarah Molukkeraha Ternate secara ringkas, yakni pertama, perlu kita ketahui bersama bahwa latar belakang Kesultanan Ternate Molukkeraha ini adalah dikenal dengan nama Kerajaan Islami. Dasar daripada Kerajaan Islami ini, di mana ketika pada saat itu datangnya seorang Maulana Syekh Jafar Shadiq di Pulau Ternate yang dikenal dengan nama Pulau Gapi pada waktu itu, pada tahun 624 Hijriah, bertepatan dengan 2 Februari 1204 Masehi, dengan tujuan dan maksudnya tidak lain, kedatangan Jafar Shadiq ini adalah untuk membuktikan kebenaran daripada cerita rakyat bahwa Ternate, yaitu pada mulanya dikenal dengan nama Limau Gapi. Arti kata daripada Limau Gapi ini yang diartikan dengan bahasa kata yang lain adalah Al-Malakatul Mulkiyah. Artinya awal Makkah itu di Molukkeraha. Tanda-tanda apa yang diyakini oleh seorang Maulana Syekh Jafar Shadiq tiada lain kecuali salah satu tanda, yakni Al-Quran yang ditulis tangan oleh dua Maulana Syekh, yakni Maulana Syekh Afifuddin yang didampingi oleh Maulana Syekh Usain. Mereka berdua telah menulis Al-Quran dengan tulisan tangan pada tahun 1005. Kedatangan Jafar untuk membuktikan itu, apabila seperti itu, maka tentunya bahwa perjalanan Islam itu memulai dari Al-Makkatul Mulkiyah, yakni awal Makkah itu di Molukkeraha. Setelah tulisan tangan Al-Quran ini oleh dua Maulana Syekh Afifuddin didampingi oleh Syekh Husain tadi, maka telah dibawa lagi ke Mekah untuk diminta pengesahannya di Mekah, karena kedua Syekh ini adalah berasal usul dari Mekah. Maka oleh karena itu kedatangan kedua Syekh ini kembali ke Mekah untuk mengesahkan tulisan Al-Quran yang ditulis tangan oleh kedua beliau. Setelah kembalinya perjalanan dari Mekah menuju Ternate, karena pada waktu itu musim malam tiba, maka mereka belum bisa melanjutkan perjalanannya tembus Ternate. Mereka singgah sementara di Aceh Darussalam. Setelah mereka tiba di Aceh Darussalam karena malam tadi itu, maka mereka berdua disambut oleh para tokoh-tokoh di Aceh dan terjadilah dialog kecil. Di dalam dialog kecil itu tidak ada lain yang dibicarakan tentang penulisan Al-Quran, melainkan berbicara tentang keislamannya pada waktu itu. Sehingga ternyata sampai dengan saat ini kita kenal bahwa Islam Indonesia ini memulai dari Aceh. Padahal sesungguhnya bahwa perjalanan Islam berdasarkan Al-Quran itu lebih awal ditulis di Ternate pada tahun 1005. Sedangkan penterjemahan daripada Islamnya kita memulai dari Aceh, karena ketika kedua beliau tiba di Aceh karena malam dan singgah sementara di Aceh, dan terjadilah dialog dengan para tokoh-tokoh di Aceh tentang keislaman, bukan penulisan Al-Quran. Maka penafsiran sampai dengan saat ini bahwa berbicara tentang Islam berarti Aceh lebih dulu. Islam masuk di Indonesia itu melalui Aceh. Nah, untuk sementara seperti itu. Lalu selanjutnya setelah mereka berdua sampai di Ternate, maka telah disambut oleh Sultan Zainal Abidin Shah, yakni Sultan yang ke-20. Dari Sultan Zainal Abidin Shah ini memang seorang sultan yang memang termasyhur karena dikenal dengan salah seorang khalifah, di mana latar belakang Sultan Zainal Abidin Shah ini adalah ciri-ciri khasnya tidak lain yang beliau nuntut atau beliau
dasari kecuali dengan keislaman. Sehingga Sultan Zainal Abidin Shah Sultan yang ke-20 ini adalah selaku sultan yang memang benar-benar telah membawa kesejarahan Kesultanan Ternate ini dengan latar belakangnya keislaman. Jadi keislaman di Ternate ini, Moloh Qiraah ini tersebar sampai ke seluruh pelosok dunia ini adalah dibawakan atau disiarkan oleh seorang Sultan Ternate Moloh Qiraah, yakni Sultan Zainal Abidin Shah. Ya, semoga dengan cerita yang singkat ini bisa menambah wawasan pengetahuan dan bisa menjadi latar belakang daripada generasi ke generasi ini, sehingga Islam di Ternate ini betul-betul dapat berjalan dan dianut sesuai dengan nilai-nilai kepercayaan atas dasar marimoi ngone putur. Selanjutnya kita masih kembali kepada Ja'far Shadiq tadi. Kedatangan Ja'far Shadiq yang saya ulangi lagi pada tahun 624 Hijriah bertepatan dengan 2 Februari tahun 1204 Masehi. Itu setelah tiba di Pulau Gapi Ternate, lokasinya di Pantai Rua, Kelurahan Rua, Kecamatan Ternate Selatan. Beliau melihat segumpal awan di langit menuju ke salah satu danau yang dikenal dengan Danau Tolire atau Danau Laguna, yang dalam hal ini orang Ternate sebut Ngade. Beliau mengejar akan segumpal awan ini dan temuilah di danau itu telah mandi-mandi seorang 7 bidadari atau dikenal dengan 7 putri. Maka di antara 7 putri itu salah satu putri yang tertua, yakni Siti Nursyafaa, memang Ja'far Shadiq telah memandang dari pandangan syariatnya bahwa beliaulah atau putri Siti Nursyafaa ini bakal akan menjadi istrinya bila mendapat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata cita-cita daripada tujuan Ja'far Shadiq itu memang seperti yang dibuktikan karena mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga keduanya telah dilangsungkan pernikahan selaku suami istri. Perkawinan mereka berdua selama di dunia ini telah dikaruniai oleh 3 orang putra. Masing-masing putra yang pertama adalah bernama Buka, yang dipercayakan sebagai Sultan Tidore. Putra yang kedua adalah namanya Sahjad, yang dipercayakannya sebagai Sultan Bacan. Dan putra yang ketiga bernama Darajat, yang dipercayakan sebagai Sultan Jalulo. Sementara Sultan Ternate dipercayakan dijalankan tetap oleh Maulana Syekh Ja'far Shadiq. Setelah Maulana Syekh Ja'far Shadiq ini hobinya pada waktu itu adalah melaut, dan setelah kembali dari laut tidak temui lagi istri Siti Nursyafaa tadi. Maka telah ditanya oleh Ja'far Shadiq kepada anak yang tua, yakni Buka, Sultan Tidore. Maka dijelaskan oleh anak yang tua Sultan Buka atau Sultan Tidore bahwa ibunya sedang kembali kepada ayah dan ibu di Kayangan. Maka terjadilah suatu kegelisahan dan sangat merindukan kepada Siti Nursyafaa oleh Ja'far Shadiq, dan termenunglah dia di satu tempat duduk, dan datanglah sebuah hewan yakni disebut Garuda kepala 2 atau dikenal dengan Koheba kepala 2, dan menawarkan permintaan kepada Ja'far Shadiq. Bila direstui, maka Garuda kepala 2 lah yang membantu untuk mengantarkan Ja'far Shadiq ke Kayangan. Dan tawar-menawar itu diterima oleh Ja'far Shadiq, dan Ja'far Shadiq naik di atas leher atau bahunya Garuda kepala 2 tadi. Maka terbanglah Garuda kepala 2 tadi ke angkasa atau disebut Kayangan. Maka di Kayangan sana, disampailah di Kayangan, maka temuilah kedua orang tua dari 7 putri tadi, termasuk ayah kandung daripada Siti Nursyafaa istri pertama. Maka di sana diterima oleh keluarga dan kedua orang tua Siti Nursyafaa, ayah ibu, lalu diberikan sanksi hukuman mati bila Ja'far Shadiq salah menunjuk istri yang sah. Maka terjadilah
pada waktu itu termenung Jafar Shadiq, ketika salah menunjuk dia akan diberikan sanksi hukuman mati. Maka datang juga seekor lalat yang warnanya hijau, membisikkan ke telinganya Jafar Shadiq bahwa tidak perlu risau, saya akan membantu bila mana saya dalam testa seorang putri, maka itulah menandakan bahwa istri Anda yang sah. Maka terjadilah penunjukan Jafar Shadiq kepada istri sah berdasarkan hinab lalat tadi. Maka disetujui oleh kedua orang tua bahwa sesungguhnya benar yang Jafar Shadiq penunjuk itu adalah Siti Nur Syafa. Dan setelah terjadinya pengakuan dan terjadilah pernikahan yang kedua kalinya di Kayangan. Kata Kayangan di sini dalam buku tembaga juga bisa disebutkan sebagai Sidratul Muntaha. Maka terjadilah perkawinan yang kedua di Kayangan itu, maka telah dikaruniai seorang putra yang tunggal, putra tunggal tidak bersaudara, yakni Cicu Bunga atau Bab Masyhur Malamu. Dari Bab Masyhur Malamu ini sampai akal balik dan dewasa betul, mereka turun ke dunia, berlokasinya di Fora Madiahi. Di Fora Madiahi di sanalah pertemuan antara kedua orang tua ayah dan para perangkat adat. Maka dikukuhkan Cicu Bunga atau Bab Masyhur Malamu tadi selaku sultan pertama di Ternate Moluku Kiraha ini, yakni Sultan Bab Masyhur Malamu alias Cicu Bunga pada tahun 1257. Maka perjalanan sejarah Kesultanan Ternate ini kita memulai tertulis itu dari Sultan yang pertama Cicu Bunga atau Bab Masyhur Malamu, yakni 1257. 1257 itulah. Maka oleh karena itu Sultan Ternate ini adalah sesungguhnya yang tadi saya bilang anak satu-satunya yang lahir di Kayangan dari Jafar Shadiq dan Siti Nur Syafa, yaitu Cicu Bunga atau Bab Masyhur Malamu. Sehingga Syekh Maulana Jafar Shadiq dan Siti Nur Syafa memiliki 4 orang putra. Satu, Cicu Bunga lahir sendirian tanpa saudara di Kayangan. Sedangkan 3 bersaudara yang lahir di dunia, Tidore, Bacan, dan Delolo, itu mereka bersaudara. Maka oleh karena itu apabila pada satu ketika nantinya Sultan Ternate ini bila ya satu dan hal berhalangan tetap, maka kelanjutan daripada Kesultanan Ternate ini harus kembali kepada prosedur dan mekanisme yang sebagaimana pada awal mulanya. Barangkali dengan demikian yang dapat saya sampaikan secara singkat tentang perjalanan sejarah Kesultanan Ternate dengan Sultan yang pertama. Mudah-mudahan menambah pengetahuan dalam alam pemikiran kita untuk tetap senantiasa melestarikan nilai-nilai kebudayaan dengan nama Kesultanan Ternate ini senantiasa selalu terpelihara dan terciptalah suatu mekanisme dan prosedur yang sungguh membawa hikmah nilai daripada Kesultanan Ternate di kemudian hari. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.